Pontianak lagi hujan. Dan di komplekku ini sangat sepi benar ya. Kalau sore seperti ini, dari mulai siang sampai sore itu hampir nggak ada orang yang keluar rumah. Apalagi hujan seperti ini tuh. Rumah di depanku itu 01. Kemudian di samping itu juga 01. Yang di depan itu pindah karena banjir rumahnya. Pindah ke rumahnya satu lagi di ujung pandang. Sementara yang di samping rumahku itu sudah bertahun-tahun mereka nggak tinggal di situ. Sampai orang sering melihat makhluk halus di situ. Tapi aku puji Tuhan ya, belum pernah sih melihatnya. Tapi kalau orang yang lewat itu sering. Karena memang rumah itu udah bertahun-tahun kosong. Bahkan udah rusak rumahnya. Orangnya pindah ke Jakarta, pindah tugas ya. Kebetulan suaminya itu memang orang Jakarta, istrinya orang Pontianak. Lalu mutasi ke Jakarta, menetap di sana. Jadi rumahnya ini terbengkalai. Memang orang berada ya. Sayang, sebenarnya bisa dikontrak sih. Sudah bisa dijadikan uang sebenarnya. Cuma mereka sepertinya mungkin karena ekonominya mencukupi, makanya rumahnya dibiarkan, tidak dikontrak. Tuh, lihat burung ya. Burung sepertinya mereka bersuka cita ya kena hujan ini. Senang mereka. Kalau di kampung, terutama di kampungku, kalau hujan seperti ini, biasanya orang-orang itu ngumpul, rebus singkong, kemudian buat kopi untuk minum sambil dicocol dengan singkong. Aku jadi rindu dengan kampung. Kalau cuaca seperti ini, aku tuh paling gampang sedih. Teringat dengan orang yang kita sayangi duluan dipanggil Tuhan. Ibuku yang pertama, kemudian ayahku, kemudian adik bungsuku, adik kandung. Kalau ibuku saat aku SMP kelas 2, umurnya baru 43 tahun, masih sangat muda. Sementara ayahku, aku sudah berkeluarga, dia meninggal. Anakku yang bungsu baru masuk TK. Sedangkan adik bungsuku 5 tahun yang lalu. Kami 7 bersaudara, dia duluan dipanggil Tuhan. Saat umur 46 tahun. Sangat sedih ya. Itulah masalah umur manusia, masalah jodoh, masalah rezeki. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tahu kapan dia akan mendapat rezeki, kapan dia akan dipanggil Tuhan, kapan dia akan mendapat jodoh. Hanya Tuhan yang tahu. Seperti adikku yang bungsu, kami 7 bersaudara, ternyata dia duluan yang dipanggil Tuhan. Aku kalau ingat itu, rasanya sering sedih memikirkan itu. Karena dia paling muda, paling bungsu. Komplekku ini dulu ramai. Semenjak orang-orang yang tinggal di sini udah berumur, termasuk aku juga. Jadinya orang-orang itu udah malas keluar rumah. Apalagi saat-saat cuaca gak bagus kayak gini. Pontianak ini sangat sering hujan ya. Cuaca kurang baik.
Kalau udah hujan, hampir setiap hari hujan, dan jamnya pun sama. Kalau hujan jam 2, besok lagi jam 2 lagi, jam 2 siang ya. Perjalanan hidup manusia itu memang aneh. Setiap harinya kita akan mendapatkan kejutan-kejutan dalam hidup kita yang tidak kita sangka, yang tidak kita duga-duga. Seperti aku dulu paling sedih kehidupanku. Masa kecilku penuh dengan kekurangan. Sempat makan dengan nasi dicampur dengan ubi, dicampur dengan jagung yang dihancurkan itu. Susah untuk mendapatkan nasi yang benar-benar nasi tok, karena memang orang tua kekurangannya. Sampai waktu aku tamat SD, aku hampir aja gak masuk SMP karena gak ada biaya. Tapi aku berani mengambil langkah, walaupun waktu itu ibuku sakit ya. Aku berani tinggal dengan orang. Hanya dibayar untuk SPP 3.000, untuk uang buku itu sama alat tulis 2.000, 5.000 per bulan. Kerja sudah semuanya kita tangani. Kerja rumah tangga, seumur masih belia ya, masih SMP kelas 2. Luar biasa. Sampai aku bisa namatkan SMP aku tinggal dengan orang. Setelah tamat SMP aku balik kampung, Nore. Jadi aku biayai sekolahku dengan Nore karet ya. Sampailah saat aku SMA kelas 1, aku dibiayai lagi sama ayahku, karena waktu ibuku meninggal, ayahku nggak di kampung, dia merantau. Jadi dia nggak lihat dia ibuku meninggal. Dia datang ngongkosin aku sekolah. Kalau dia nggak datang, mungkin aku ngongkosin diri sendiri dengan noreh dari kampung. Namatkan SMA. Akhirnya lah bekerja. Sampailah sekarang ini rumah tangga. Itu pun belum bisa dikatakan seperti orang-orang punya ekonomi yang lumayan. Kehidupan masih pas-pasan lah. Nggak kurang, tapi nggak juga lebih. Cuma nggak adalah rasa takut seperti waktu masih aku tinggal dengan orang. Makanya sampai sekarang kalau aku dengar orang sembahyang subuh itu, aku teringat waktu aku tinggal dengan orang. Harus bangun jam 3:30 itu harus bangun sebelum orang sembahyang. Waktu di Sanggau ya. Jadi perjalanan hidup itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Makanya aku kadang-kadang kalau udah duduk sendiri seperti ini, aku menghayal kembali ke masa lalu, membayangkan ketika ada waktu rindu-rindunya sama orang tua, ada waktu susah-susahnya tinggal dengan orang, dan berusahalah sekarang bagaimana caranya bisa menghasilkan uang dengan umur yang sudah segini. Yang penting sehat ajalah, tetap semangat. Mudah-mudahan kisah ini bisa untuk sebagai inspirasi atau memberi semangat kepada orang yang senasib dengan aku ya. Pernah tinggal dengan orang dengan upah 5.000 satu bulan. Itulah kisah.